Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita masuk ibadah streaming, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam rutinitas kami menjalani hidup ini, dan kami sadar betapa kami fana adanya, umur kami terbatas, dan kami memperhatikan nilai-nilai kekal ibadah kami Tuhan. Kami mau memberikan ibadah yang excellent di hadapan Tuhan, karena kami sangat membutuhkan Tuhan, kami sangat bergantung kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Roh Kudus atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selalu diberkati oleh kuasa Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita diberkati, kami percaya hari ini kita juga menikmati berkat dari Tuhan. Amin. Meskipun kita terbatas oleh live streaming, tapi kita percaya berkat Tuhan ada di antara kita semua. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kau gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu Terima kasih Tuhan, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, terima kasih. walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah takkan berubah. pernah berubah. Hatiku percaya, Terima kasih Tuhan. walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Hatiku Tuhan. percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu Kami mau selalu bersyukur Tuhan. sebab cintamu Terima kasih. padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Hatiku Tuhan. percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, Kasih setiamu. tak pergi Terima kasih dariku. Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Terima kasih kita diberkati oleh kuasa Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Sebab kami percaya sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Engkau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dari Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sebab tiada kata yang bisa melukiskan Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa melukiskan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali kita mau katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Engkau nyata dari sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan. Sebab kehidupanku ada dalam tangan-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa kami lukiskan Engkau Tuhan. indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian. Sebab kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tinggi, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Melebihi, Engkau melebihi segalanya. lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan kebenaran. dalam roh Terima dan kasih Tuhan. kebenaran. Ku Tinggikan Engkau Tuhan, Engkau melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan. segalanya. Terima kasih. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggi, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Terima kasih Tuhan. melebihi Terima kasih Yesus. segalanya. Lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Melebihi Segalanya Tuhan. lebih dalam ku menyembah Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Terima kasih Tuhan. Melebihi segalanya dalam hidup kami. lebih Dalam ku menyembah, kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. melebihi Terima kasih, segalanya. terima kasih
kasih Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam roh dan kebenaran kami menyembah Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sangat penting. Karena Yesus Kristus menyatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal. Kalau firman ini kita simpan di lubuk hati yang paling dalam, maka saudara, firman kekal, roh jiwa kita juga kekal di surga. Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri. Kita cinta Yesus, kita cinta firman. Dan kita akan masuk surganya Yesus Kristus. Saya bangga dengan surganya Yesus, surga yang suci dan kudus. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sini. Kita berdoa sekali lagi supaya kita mantap di dalam firman Tuhan ini. Terima kasih Yesus, kami cinta Yesus. Kami cinta firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kami manunggal dalam hidup kami dengan pertolongan Roh Kudus. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Segala usahamu berhasil. Segala usahamu berhasil. Kita membaca 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekoliah dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Tuhan selama hidup Zakaria, yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tentunya saudara, kita sebagai manusia yang diciptakan Sang Pencipta, manusia yang karena Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, membuat kita sangat terbatas, penuh kekurangan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan janji, Tuhan bisa membuat segala usaha kita berhasil. Bisa. Kasih Tuhan, dalam situasi kondisi sekarang ini, apa mungkin karena virus wabah corona ini, pandemi melanda semua negara, apa mungkin? Kasih Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini firman Tuhan yang diberikan kepada kita, tetap relevan, bukannya berlaku pada zaman tertentu. Sepanjang zaman, firman Tuhan adalah ya dan amin. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Usia ini, lihat, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Segala usahanya berhasil. Ini firman Tuhan yang tertulis. Dan kita meyakini firman Tuhan adalah ya dan amin. Lihat, dalam keberadaan nyata, usia ini masih muda. Usianya umurnya itu baru 16 tahun. Perhatikan, 16 tahun saudara. Dan Tuhan bisa membuat di dalam dinamika hidupnya, segala usahanya Tuhan buat berhasil. Nah, kita lihat kuncinya
ditulis di dalam kebenaran ini. Yang pertama apa? Usia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang benar di mata Tuhan? Di dalam kehidupan Usia, saudara, dia tahu bahwa mata Tuhan itu ya melihat tanpa batas. Ya. Lihat di dalam Mazmur, kalau saya membaca di dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai dengan 15, demikian juga ayat 18. Saudara bisa mencatat juga Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Lihat, bukankah mata Tuhan itu melihat orang yang hidupnya benar? Luar biasa. Mata Tuhan itu selalu memperhatikan mereka yang takut akan Tuhan. Lihat, Tuhan itu ya bukan manusia dengan mata yang terbatas. Dia adalah Sang Pencipta. Tuhan itu bisa melihat tanpa batas sampai di lubuk hati saudara yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Nah, di sini kekasih Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam Mazmur 33 ini dan Mazmur 34. Lihat, buatlah diri saudara istimewa di mata Tuhan. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Sewi, di seluruh dunia ini Pak Sewi, miliatan manusia, bahkan bisa triliunan mungkin manusia. Masakan Tuhan bisa memperhatikan saya yang kecil, saya tidak punya jabatan tinggi, saya bukan orang yang super, saya bukan orang yang punya kehebatan tertentu. Masakan Tuhan mau lihat saya? Saya katakan, firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang hidup benar sesuai firman Tuhan. Dan lihat, mata Tuhan itu melihat sampai lubuk hati yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, kesadaran penuh bahwa mata Tuhan ada di mana-mana, tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan mata Tuhan. Sekalipun kita berusaha sedemikian menyembunyikan, nah ini, jangan saya pikir skandal-skandal yang tersembunyi itu Tuhan tidak tahu. Di dalam Efesus pasal 5, supaya kita menjadi anak-anak terang, karena tidak ada dosa di dalam kegelapan yang tidak dibukakan Tuhan. Kekasih Tuhan, jangan sampai ada dosa tersembunyi. Jangan kita punya pemahaman, ini tidak ada yang tahu ini. Ya, firman Tuhan katakan di dalam kegelapan itu tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Nah lihat, Raja Usia ini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Selanjutnya yang kedua kita perhatikan. Yang kedua dikatakan apa? Mencari Tuhan. Usia ini selalu mencari Tuhan. Kata mencari di sini kekasih Tuhan, ada usaha sampai mengalami perjumpaan ilahi. Bapak Ishak Liu, pendiri GPPS, ketika saya masih sekolah Alkitab di GPPS ini, beliau dalam kuliah, mata kuliah umum, ya kelas 1, 2, 3 SES harus kumpul. Beliau selalu menekankan apa? Cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Beliau tentunya pakai bahasa sederhana ya. Cari Tuhan sampai yang kedua, sampai rasakan hadirat Tuhan. Yang ketiga, sampai urapan itu turun. Beliau berulang-ulang menegaskan itu. Bahkan ditegaskan nanti generasi berikutnya. Om Isa ini sangat tekankan berdoa satu hari itu 6 jam. 6 jam bukan masalah kuantitas tapi berkualitas. Dan beliau katakan generasi berikutnya, beliau sangat mengharapkan supaya memiliki kehidupan doa sehari 6 jam. Berikan kepada Tuhan 6 jam. Lihat saudara, bagi orang duniawi, ya waktu adalah uang. Sehingga banting tulang-tulang dibanting sampai remek saudara ya. Sampai sakit, akhirnya uang yang dicari susah payah itu mengalir dalam waktu yang singkat, habis.
Di sini kekasih Tuhan, betapa pentingnya kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Seperti Raja Uzia. Raja Uzia ini seorang raja, punya kedudukan, punya jabatan. Dia sangat sibuk untuk mengatur rakyatnya. Tetapi luar biasa, dia mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kalau saudara memperhatikan dalam Mazmur 145 ayat 18, lihat Tuhan dekat. Tuhan dekat kepada siapa? Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Nah ini, bukan kalau ada waktu, kalau sempat, ataupun melakukan tapi hanya sekedar kewajiban, tidak sungguh-sungguh. Lihat di dalam Yakobus pasal 5, Elia manusia biasa, sama seperti kita. Dia bukan Superman, dia bukan Batman, tapi dia berdoa dengan sesungguh-sungguhnya. Lihat, Tuhan itu tidak mumet, tidak jelimet, tidak birokrat, tidak memberikan rumus-rumus sekian banyak. Berdoa dan sungguh-sungguh, persekutuan pribadi saudara dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 19, inti esensi iman Kristen adalah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Yaitu dia bersekutu dengan Yesus Kristus. Nah ini, Yesus sendiri mengajarkan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Lihat, Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapak itu sebagai pengusaha, punya kebun anggur. Coba, adakah pengusaha yang mau usahanya bangkrut? Tidak ada. Bapak surgawi ingin pekerjaan Tuhan itu maju, berkembang, Tuhan dimasyurkan. So perhatikan, Yesus mengatakan kalau engkau di dalam aku, ya Yesus sebagai pokok anggur dan kita adalah caranya. Kalau Yesus di dalam kita, ya kita di dalam Yesus, firman Tuhan di dalam kita. Apa saja yang kita minta, apa saja yang kita minta loh saudara. Apa saja. Nah ini kalau firman Tuhan ada di dalam kita, pasti permintaan kita tidak akan nyeleneh. Pasti permintaan kita adalah untuk kemasyuran pekerjaan Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus. Dan lihat, dengan demikian apa? Bapa dipermuliakan. Apa saja kita minta dalam namanya, Tuhan akan menyatakannya. Supaya apa? Bapa dipermuliakan. Dengan demikian kita adalah murid-murid Yesus. Jadi di sini saudara, dalam kesetiaan, dalam Amsal 19, pasal 19 dan pasal 20, ya, sifat yang disukai Tuhan itu adalah setia. Banyak orang baik, tapi sulit untuk mencari orang yang setia. Nah ini firman Tuhan, Tuhan itu dekat saudara. Siapa yang tidak butuh Tuhan? Kita semua butuh Tuhan. Tuhan dekat loh, luar biasa. Bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Bahkan saudara kau membaca dalam Roma pasal 12, pasal 10. Demikian juga di dalam Roma pasal 10 ayat 12. Roma pasal 10 ayat 12 tertulis apa? Tuhan itu bagi semua suku bangsa. Apakah dia orang Yunani, orang Yahudi, bahkan dikatakan Tuhan itu kaya. Kaya di sini bukan teologi kemakmuran ya. Kaya dengan kemurahan Tuhan, kaya dengan kasih karunia Tuhan, kaya dengan anugerah Tuhan. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Nah ini kekasih Tuhan. Selanjutnya kita perhatikan di dalam bagian yang ketiga, takut akan Tuhan. Raja Uzia ini sebagai pemimpin, dia punya jabatan, dia punya kekuasaan. Dia bisa sewenang-wenang. Tetapi lihat, luar biasa, dia takut akan Tuhan. Nah takut akan Tuhan ini bukan kemudian seperti ibu-ibu biasanya takut ya. Takut anaknya tikus, anaknya kucing, takut dengan cecak. Takut akan Tuhan ini maksudnya adalah dia memiliki kesadaran penuh bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu ada di sampingnya. Sekalipun dia ada di apartemen di tingkat yang paling tinggi, dia sadar bahwa Tuhan ada di sampingnya. Dan dia tidak akan berbuat dosa tersembunyi. Dia malu kalau berbuat dosa tersembunyi. Karena dia tahu Tuhan ada di sampingnya. Tuhan ada di mana-mana. Nah ini takut akan Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur 145 ayat 19. Lihat sampai mereka yang takut akan Tuhan. Apa yang menjadi maunya itu Tuhan berkati. Tentu
kehendaknya, maunya itu pasti tidak bertentangan dengan firman Tuhan karena dia takut Tuhan. Di sini luar biasa. Dan Tuhan senang sekali. Tuhan senang, tentunya kita hidup ini untuk membuat hati Tuhan senang ya. Kita ini yang penting di situ. Supaya jangan sampai kita hidup dalam dosa-dosa. Orang yang membuat Tuhan hatinya Tuhan senang, itu pasti dia selalu koreksi dirinya dengan firman Tuhan. Ya, hidup takut akan Tuhan. Dia betul-betul supaya hidupnya senantiasa di dalam perkenanan Tuhan. Tidak ada dosa-dosa yang tersembunyi. Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak berdosa dalam perkataannya, dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam perbuatannya. Ini kekasih Tuhan. Selanjutnya yang terakhir kita perhatikan, ya, kita perhatikan bahwa di dalam kehidupan Raja Uzia ini, kita memperhatikan, ya, inti yang perlu kita perhatikan. Raja Uzia ini sangat-sangat memperhatikan, sangat-sangat memperhatikan bahwa mata Tuhan itu ada di mana-mana. Di dalam Mazmur 33 kita baca, Mazmur 33 ayat 13 dan 15, 13 sampai 15 dan ayat 18. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Sesungguhnya ada penegasan di sini. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah ini, demikian juga kita perhatikan Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, orang-orang benar. Telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dalam situasi wabah corona ini, saudara, ingat firman Tuhan ini. Tuhan melepaskan kita dari kesesakan. Memang kita lihat sekarang ini ada perusahaan jadi panik. Ada yang karyawan-karyawan kena dampak di PHK. Kasihan mereka ini sampai mereka bingung, panik. Lihat firman Tuhan katakan apa? Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah ini kekasih Tuhan. Tapi ingat, setiap pengajaran firman Tuhan tentang akhir zaman selalu ditegaskan berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa tetap relevan sampai sekarang ini. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan berjaga-jaga kita harus berhikmat. Raja Uzia ini ketika di zona kenyamanannya, ya karena sudah sukses berhasil, ini lupa Tuhan jadi sombong. Setelah usia 52 tahun, akhirnya menjadi sombong. Tidak mau setia dan mendengarkan nasihat Imam Asaria. Tidak mau mendengar nasihat lagi. Lihat, dan dihukum Tuhan, terkena kustah di dahinya. Ini saudara bisa membaca ya Tawarik pasal 26 ayat 17 sampai 21. Kasih Tuhan, ini jangan sampai terjadi. Tetap kita rendah hati. Ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa, saudara? Kekayaan. Di sini bukan jadi soge secara materi, tidak, itu sementara. Tapi kaya akan kasih karunia Tuhan. Nah ini, kelimpahan dari berkat ilahi, bukan berkat semata-mata ya yang sempit materi, tidak, itu berkat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Semuanya itu pasti mengikutinya. Dan apalagi ya kehormatan. Tuhan akan angkat kita. Selanjutnya kehidupan. Di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Surganya Yesus, saya bangga dengan surganya Yesus. Surga yang suci dan mulia. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami percaya situasi sekarang ini maupun dalam keadaan yang bagaimanapun dampak dan situasi kondisi sekarang ini, pandemi COVID-19, Corona ini Tuhan. Kami percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak berubah baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya janji Tuhan. Kami beriman dengan sepenuh hati kami dengan janji Tuhan. Kami tidak mau berjalan dengan melihat karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Kami berjalan dengan iman atas dasar firman Tuhan yang adalah Yesus sendiri. Kami pasti menjadi pemenang dan kami berbuah, nama Yesus dimasyurkan. Berkati para pendengar Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Juga bangsa negara kami Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Wabah corona bisa teratasi, COVID-19, Corona ini bisa teratasi karena Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah dengan doa berkat. Mari kita menengadahkan tangan kita. Kami memuji kebesaran Tuhan. Glory, haleluya, 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 haleluya. Bersama umat-Mu kami memuji kebesaran Tuhan. Glory, glory. Kami memuji kebesaran-Mu. Glory bagi Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib, yang tidak berubah baik kemarin. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi Bapa Surgawi yang di dalam Yesus sudah menyelamatkan jiwa kami. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus kami terus-menerus diperbaharui. Sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat Tuhan untuk umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, kesehatan saudara. Sebagai hamba Tuhan kami mohon Tuhan berkati umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dimasyurkan. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Mari Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berikan hikmat untuk mengatur negara ini dengan baik. Demikian juga wabah pandemi virus corona ini bisa teratasi Tuhan. Tuhan berdaulat, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong bangsa negara ini, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekasih Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.